Bab 101 Ustazah Nasya. Sementara itu, pagi ini Azlan nampak datang ke Ponpes untuk bertemu dengan Ustazah Nasya. Kedatangan pemuda itu mendadak karena ia memang sengaja ingin memberikan surprise untuk calon istrinya, yang sudah ia sukai sejak pertama kali bertemu di foto. Ilham yang baru saja memberikan materi setelah mengajar menghampiri Azlan yang menunggunya di ruang tamu bersama Ron. "Mas Ilham, dicari Mas Azlan," ucap Ustadz Malik. "Enggeh, saya kesana." "Makasih Ustadz Malik, sama-sama." "Yasir, Amar, nanti setorkan hafalan ini ke saya akan tes ketika ada kelas nanti," tita Ilham. "Iya, Pak Ustadz," sahut Yasir, di mana justru Amar dan Yasir kini jadi berteman baik. Setelahnya Ilham menemui Azlan di kamar tamu. Terlihat Ron yang tengah memainkan ponselnya berusaha untuk menghubungi Ilham, namun tak lagi karena Ilham sudah menyusul. "Mas Ron, Ustadz Ilham, Tuan Azlan mau bertemu." "Iya, Mas Ron nggak masuk." "Nggak, saya berjaga di luar saja." "Oh ya udah." Tak lama Ilham masuk ke kamar tamu, dan terlihat Azlan yang nampak berbeda dari biasanya. Ia menggunakan baju koko coklat susu lengan pendek, dan celana hitam membuat pemuda itu terlihat makin tampan dari biasanya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Rai, Ilham, Mas bukan Raihan." "Maaf, saya salah terus." Sehingga keduanya duduk saat ini, langsung saja Azlan mengutarakan jika ia hendak bertatap muka langsung dengan Ustazah Nasya. Karena ia sudah tak sabar untuk mengetahui apakah Nasya juga bisa menyukainya. "Bagaimana, saya udah ganteng belum? Apa Ustazah Nasya yang cantik itu mau dengan saya? Saya nggak bisa tidur semalam saking groginya, Dek." "Nggak usah berdandan pun sudah ganteng Mas. Memang dasarnya sampeyan ini udah ganteng kok hehe." "Duh, jangan ngarang deh, kamu bikin saya jadi makin grogi nih." "Loh, seorang Mas Azlan yang suka main wanita bisa merasa grogi juga ya? Kurang ajar, mau saya pukul kamu?" geram Azlan yang tak bisa mengkondisikan perasaannya saat ini. "Pukul aja kalau itu bisa bikin Mas Azlan tenang dan berhenti gusar, jadiin samsak juga boleh hehe." "Tidaklah, nanti istri kamu ngereok kalau saya sakiti kamu lagi." "Kok gitu, istri kamu sensei kan? Temannya sensei semua, bisa abis saya dikeroyok massal." "Astagfirullah, Siva nggak sekejam itu kok, Mas hehe." "Tetap aja, dia bisa bela diri." "Ya sudah kenapa jadi bahas kemana-mana, mana nasaku bawa dia kemari." "Sudah diakui aja, beliau saja belum menerima Mas Azlan." "Haduh, kepedean itu nggak dilarang kan?" "Iya, sebentar saya panggilkan dulu ya, Ustazah Nasanya." Ilham pun kembali keluar dari kamar tamu dan menghampiri Ustazah Nasya di asrama putri, karena gadis itu juga sudah bersiap untuk bertemu dengan pria yang berniat baik datang untuk menemuinya. Jika lancar tinggal melanjutkan saja ke jenjang yang lebih serius yakni pertemuan dua keluarga, ya keluarga. Namun Azlan, ayah dan ibunya sudah tiada termasuk adiknya, karena Azlan seorang yatim piatu, dan dulu hanyalah bad boy, berharap Nasya tetap mau menerimanya. "Assalamualaikum, Ustazah sudah siap?" "Sudah." "Di mana beliau Mas Ilham?" "Ada, Siva masih di asrama." "Aku di sini Mas, abis dandanin calon pengantin hehe." "Duh kamu Fa, masih jauh itu mah." "Ish, kalau ada yang berniat baik jangan ditolak Mbak, nanti nyesel hehe." Nasihat Siva dan jadi teringat Arumi yang menyesal setelah menolak Ilham dulu. "Iya, kamu paling bisa deh." Siva dan Ilham tentu ikut dalam obrolan tersebut, sehingga Azlan merasa nyaman dan tak grogi. Lagi pula memang tidak baik bicara berdua saja. Tak lama Ilham muncul lagi disusul Nasya dan Siva yang membuat Azlan terpesona. "Assalamualaikum," ucap Nasya. "Waalaikumsalam, Nasya." "Ayo silakan duduk dulu," ucap Ilham. Sehingga keduanya duduk saling berhadapan. Siva juga mendampingi mereka saat ini.
Saking bingungnya mau bicara apa, Azlan justru bertanya soal kandungan Sifa. Fa, berapa usia kandungan kamu? Ilham dan Sifa mengernyit saling bertukar pandang. Apa-apaan ini, pikirnya, kenapa malah bertanya yang lain? Alhamdulillah udah mau 7 bulan, Mas Azlan. Oh, maaf Ustazah Nasya, kini beralih kepada Nasya juga akhirnya. Iya Pak Azlan, duh. Mas saja, itu lebih baik. Baiklah, Mas Azlan, acieh, so sweet Bing 3, tiba-tiba Sifa mengganggu momen Azlan yang sudah mulai ingin romantis. Dek, jangan jadi iklan, tegur Ilham sehingga Nasya jadi tersenyum. Sifa membuatnya tak setegang di awal, untung ada santriwati nakal itu, pikir Nasya. Biarin aja, sekalian jadi hiburan di sini hei, ujar Azlan. Emangnya aku badut Ancol, protes Sifa. Kamu bukan badut Ancol Fa, tapi ondel-ondel Jakarta hehehe. Timpal Azlan sehingga Ahifa malah tertawa dikatain seperti demikian. Sifa layaknya Ilham yang mengerti jika Azlan hanya ingin mengurangi ketegangan yang ada. Ish, absurd, gerutu Siga, sehingga Ilham meminta Sifa diam. Adek, syat, pinta Ilham pelan. Maaf ya, saya lagi meladeni istri nakalnya Ustadz Ilham yang seperti petasan korek. Masya Allah, aku udah diam loh, Pak Direktur. Mungkin Mas Azlan tegang Fa, sahut Ustazah Nasya. Masya Allah, hanya mendengarnya bicara saja sudah membuat dada Azlan kembang kempis seperti ingin copot dari tempatnya. Apakah Azlan sebucin itu dengan Nasya? Saya nggak tegang, Ustazah. Langsung saja ya, saya kesini bermaksud ingin menikahimu, karena saya menyukai kamu sejak pandangan pertama. Makasih Mas Azlan, apa Mas yakin sama saya? Saya yakin sama kamu, saya sudah lama mengumpulkan nyawa, maksudnya mengumpulkan keberanian untuk melamar kamu. Kalau kamu menerima saya, maka kita bisa melanjutkan hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Masya Allah, mengumpulkan nyawa hahaha, kelakar Sifa yang masih ada nakal-nakalnya. Adek, tita Ilham supaya Sifa diam sejenak saja, mengunci mulutnya atau Ilham sendiri yang akan menguncinya. Sayang, kunci sebentar mulut adek, atau Mas yang akan kunci dengan bibir Mas, ujaran Ilham membuat ketegangan yang ada malah jadi mencair seperti salju yang dingin. Haduh, kapan saya kelarnya ini, kejut Azlan sehingga Sifa menurut hening. Ketika pawangnya sudah bicara, maka si empunya akan diam pasrah pada yang kuasa. Maaf, silakan dilanjut, ucap Ilham. Tentu, sahut Azlan dengan senyuman. Jadi bagaimana Ustazah, maukah kamu menikah dengan saya? Saya mau, namun sebelum itu, Mas Azlan bisa menemui orang tua saya. Saya udah menceritakan pada mereka soal niat baik Mas Azlan. Ya ampun, kamu pengertian sekali. Sepertinya Allah melancarkan hajat saya untuk kamu. Berarti kita memang berjodoh ya, sayang. Dan Azlan yang biasa menebar kata sayang pada wanita yang sering dibelanjakannya jadi keceplosan saat ini. Wih, udah sayang-sayangan aja nih, imbu Sifa. Karena baru kali ini saya benar-benar merasakan ketenangan jati dan jiwa setelah mengenal sosok yang mirip dengan Raihan, adik saya. Dia yang membuat hidup saya yang semula hampa jadi merasa semangat lagi. Bukan cuma itu, bahkan dia membantu aku untuk bertemu kamu. Wahai kekasih yang akan aku halalkan, kamu maukan sayang jadi istri Mas? Insya Allah mau, sahut Ustazah Nasya. Yuhu. Alhamdulillah ya Allah, Sifa paling gemas jika ada yang seperti ini di hadapannya. Ia serasa berada di antara film drama romansa dan bagian jadi figuran yang ikut asyik menyemangati tokoh utama agar bisa bersatu. Alhamdulillah saya lega, makasih Nasya sayang. Sama-sama Mas Azlan, ditunggu kehadirannya di rumah kedua orang tua saya. Iya. Saya akan minta izin pada mereka untuk menikahimu secepatnya, ucap Azlan penuh keyakinan. Alhamdulillah, makasih Mas.
Semoga Allah memberi kelancaran dan kebarokahan untuk niat baik kita, ya. Amin. Setelah mengutarakan niat baiknya, itu berarti tinggal beberapa langkah lagi menuju ke pelaminan. Semoga ketika bertemu orang tua dari Ustazah Nasya nanti Allah senantiasa memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan kebarokahan untuk hubungan mereka. Setelah obrolan itu, Azlan kembali ke kediamannya, sedangkan Nasya bersiap untuk memberitahukan keinginannya yang suci, untuk dilancarkan oleh kedua orang tua Nasya, sementara Ilham dan Sifa berjalan bersama menuju kejujukan melewati koridor kelas santri. Mas, gimana sih perasaan Mas tiap kali melancarkan pernikahan? Bahagia deh, Ham. Harapan Mas apa? Mas selalu berharap pasangan yang Mas persatukan, bisa jadi keluarga samawa hingga ke jannahnya, seperti impian kita. Insya Allah Mas nggak cuma pingin membersamaimu di dunia tapi juga di akhirat kelak, berharap Allah mempertemukan kita lagi di surga, amin. Amin Mas, makasih udah memberikan cinta yang luar biasa untukku. Sama-sama sayang, nggak terasa udah sampai jujukan lagi. Tanpa terasa karena merasa nyaman mengobrol tanpa terasa mereka sudah tiba lagi depan jujukan. Iya Mas, ya udah kita masuk yuk, kita makan Mas udah masakin buat kita tadi, ucap Ilham. Wih, boleh Mas, ya udah, kita masuk ya, iya Mas. Sementara itu, mendengar obrolan manis antara Sifa dan Ilham membuat kuping Arumi panas. Kenapa pikirnya percaya diri sekali akan sampai ke jannahnya? Kita yang akan sesurga bersama Mas, bukan Mas dengan mantan santri nakal nggak tahu aturan itu. Itulah yang seharusnya terjadi, lirih Arumi sehingga memilih untuk kembali ke toko abaya lagi. Arumi tak menyangka jika Sifa sekuat itu, padahal katanya semalam mengalami flek, namun anehnya seperti tak ada yang terjadi. Katanya dia sempat pendarahan, tapi itu baik-baik aja, makanya jangan sok jagoan kamu, Fa, gumam Arumi tersenyum smirk saat ini. Arumi hanya ingin memberikan jeda sejenak, Arumi tak mau terlalu gegabah untuk melakukan tindakan bodoh lagi. Apakah gadis itu merasa kapok, atau malah akan nekat lagi, apalagi menyadari ia sudah sangat jauh terjerumus dalam obsesinya sendiri. Entah apakah hal itu akan menyadarkannya.